Mondai Story hari ini. Titik 2. Shalom. Perkenalkan, nama saya Murnita Sitompul. 38 tahun yang lalu, saya lahir di kota Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan. Sejak lahir, saya terlahir secara sempurna dan tidak mengalami gangguan fisik apapun. Dan pada tahun 2005, setelah saya lulus dari SMK, saya melanjutkan pendidikan saya di Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Tarutung, Tapanuli Utara. 2 bulan setelah saya menjalani perkuliahan, pada bulan November akhir, saya mengalami kecelakaan di mana pada waktu itu saya sedang mempersiapkan ujian mid semester. Lalu ketika saya mau naik tangga, saya mengalami kecelakaan, jatuh dari tangga kos di mana tempat saya tinggal, sehingga membuat kepala saya terbentur ke lantai. Saya pikir itu hanya jatuh biasa. Keesokan harinya setelah saya bangun pagi, saya merasakan sakit yang luar biasa di bagian kepala saya, sehingga saya sulit untuk bangun, dan untuk duduk pun saya sangat susah. Dan jam 3 sore setelah kejadian itu, saya mengalami muntah-muntah yang tidak biasa yang saya alami sebelumnya. Lalu saudara saya membawa saya ke rumah sakit untuk dirawat inap. Ketika saya menjalani perawatan kurang lebih 3 hari, dokter mendiagnosa saya kalau saya mengalami penyumbatan di bagian kepala kiri. Dan setelah saya keluar dari rumah sakit, saya menjalani proses recovery. Dan setelah itu, 1 bulan kemudian, baru saya bisa melanjutkan aktivitas saya kembali seperti sedia kala. Saya pikir kejadian itu cukup hanya sampai di situ saja. Akan tetapi, pada tahun 2006 di bulan November, 1 tahun setelah kejadian saya jatuh, tiba-tiba mata di sebelah kanan saya muncul bintik-bintik merah dan mengeluarkan air yang tidak biasa saya alami sebelumnya. Lalu saya dan saudara saya melakukan tindakan medis di salah satu rumah sakit di daerah Tarutung ke bagian spesialis mata. 2 bulan setelah itu, mata saya kembali pulih. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kurang lebih 3-6 bulan kemudian, mata di sebelah kiri saya kembali seperti mata sebelah kanan saya, sehingga membuat kedua mata saya mengalami
rabun. Dan untuk memandang jarak 1 meter pun saya tidak bisa. Sehingga menghambat perkuliahan saya dan susah untuk mengikuti proses pembelajaran saya dalam mengikuti perkuliahan saya setiap hari. Dan setiap sekali seminggu saya harus kontrol ke spesialis mata. Namun hasilnya tetap seperti itu juga. Tapi saya bertekad untuk tetap mengikuti perkuliahan saya sampai saya benar-benar menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Akan tetapi pada tahun 2008, setelah saya mengikuti perkuliahan saya dengan penuh semangat yang tekad untuk benar-benar memperoleh gelar sarjana supaya bisa menggapai cita-cita yang saya impikan. Namun Tuhan berkehendak lain. Pada tahun 2008, pada saat saya mengikuti PKL, di bulan kedua, tiba-tiba mata saya kembali seperti yang saya alami sebelumnya, yang membuat saya benar-benar tidak bisa melihat sama sekali. Lalu saya dan orang tua saya melanjutkan pengobatannya kami ke Medan. Di sana saya ditangani oleh spesialis dokter mata. Dan 1 bulan kemudian, puji Tuhan, mata saya kembali dapat melihat. Saya pikir saya benar-benar sudah pulih kembali, sehingga saya bertekad untuk kembali menyelesaikan perkuliahan saya. Akan tetapi di bulan Desember 2006, saya merasakan sakit yang luar biasa kembali di bagian kepala dan mata saya. Sehingga kami kembali ke spesialis mata, ke dokter yang menangani saya. Namun hasilnya tetap sama. Sehingga membuat saya patah semangat, frustasi, dan benar-benar tidak berdaya. Kami kembali ke kampung halaman untuk benar-benar menghentikan segala pengobatan yang sudah kami jalani, karena memang hasilnya sudah tidak maksimal lagi. Namun orang tua saya yang punya tekad yang luar biasa karena mengasihi anaknya supaya saya bisa melanjutkan perkuliahan saya dengan tekad yang luar biasa, orang tua saya tetap melakukan tindakan medis dan pengobatan alternatif lewat Shinsei dengan cara apapun supaya saya tetap bisa melihat. Selama 1 tahun penuh, dari awal 2009 sampai akhir 2009, saya ditangani dokter spesialis mata di kota Medan. Namun hasilnya juga tetap sama. Dan pada akhir Desember saya kembali ke kampung. Dan saya memberhentikan semua pengobatan medis yang saya lakukan. Dan pada awal tahun 2010, di bulan Januari, pandangan mata saya benar-benar sudah tidak bisa melihat sama sekali.
sehingga membuat saya down, hilangnya percaya diri, dan tidak mau bertatap muka dengan siapapun. Saya frustasi yang sangat tinggi, saya kecewa, saya marah, saya tidak mau beribadah, saya hanya berdiam diri di dalam rumah. Dan puji Tuhan, atas berkat pertolongan Tuhan Yesus, saya miliki saudara-saudara yang penuh kasih, dukungan orang tua, keluarga, yang menguatkan iman saya, sehingga saya kembali pulih, kembali bangkit, dan membawa saya ke kota Jakarta untuk merubah suasana pemandangan saya supaya tidak fokus kepada masalah yang ada. Dan pada tahun 2012 saya datang ke kota Jakarta bersama ibu saya, dan disitulah awal di mana saya mengalami kebangkitan secara rohani, sehingga proses penerimaan dalam proses yang saya lewati sebelumnya benar-benar saya alami setelah saya datang di kota Jakarta. Pada bulan September 2012 saya bertemu dengan salah satu kakak rohani saya, yaitu tim pengerja di gereja yang datang mengunjungi kami ke rumah kakak saya, sehingga membawa saya ke gereja, memotivasi saya supaya saya tetap bersemangat, mempunyai gairah yang lebih lagi untuk memiliki semangat yang kuat, bangkit dari keterpurukan. Dan puji Tuhan, disitulah saya terbentuk kembali untuk benar-benar mau menerima segala kondisi yang saya alami pada saat itu. Dan pada tahun 2014, kakak rohani saya mendorong saya untuk terlibat dalam pelayanan, supaya saya benar-benar terbentuk di dalam komunitas yang baik, yang mendorong iman saya untuk tetap kuat dan tetap bertahan dalam kondisi yang saya alami. Dan puji Tuhan, dengan proses berjalannya waktu yang saya alami pada saat itu, saya mengikuti pelayanan saya di salah satu gereja yang saya layani saat ini. Itulah yang membuat iman saya menjadi bangkit dan tetap bergairah, bersemangat kembali, dan mau berjuang melakukan hal-hal baru dalam hidup saya. Akan tetapi, sebagai seorang manusia, saya belum mendapat kepuasan. Pada tahun 2017, saya masih bertekad untuk mengambil tindakan pengobatan yang lebih maksimal lagi, sehingga saya dan orang tua dan keluarga besar bersepakat untuk membawa saya berobat ke daerah Penang, Malaysia. Pada 2017 tahun yang lalu, saya berangkat ke Penang, namun hasilnya juga tetap sama, tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tapi puji Tuhan, dengan berkat pertolongan Tuhan, saya tidak mengalami yang namanya frustasi lagi ataupun kecewa, karena Tuhan Yesus sudah memberikan saya iman yang teguh untuk tetap mempercayai bahwa segala sesuatu yang saya alami itu karena seizin Tuhan untuk membuat saya semakin lebih dekat kepadanya. Dan pada tahun 2019, saya dipertemukan dengan
salah seorang sahabat saya yang mengalami sakit di bagian mata. Dan kami dipertemukan dalam satu departemen sosial, yaitu Tanmiat Bekasi. Sehingga kami di sana bersama-sama mengikuti pendidikan untuk mengikuti pelatihan massas. Karena memang puji Tuhan di tengah keterbatasan saya, Tuhan juga memberikan saya talenta dalam vokal suara. Sehingga di lembaga ini saya juga mengikuti tes vokal, sehingga talenta yang Tuhan berikan untuk saya manfaatkan untuk saya boleh berkarya dimanapun untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga selama 6 bulan saya mengikuti pelatihan di Departemen Sosial, sehingga saya bisa membuka usaha sendiri di rumah, klinik pijat yang saya geluti sampai saat ini. Dan saya dipertemukan dengan suami saya, dan kami sudah dikaruniakan satu putri yang luar biasa. Dan kami percaya putri yang Tuhan titipkan buat kami akan menjadi cahaya bagi kami untuk dapat menopang kami di hari tua nanti. Saya bersyukur untuk semua yang saya alami ini, karena anugerah dan pertolongan Tuhan lewat proses yang saya alami, sehingga membuat saya semakin bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Karena di tengah-tengah keterbatasan yang saya alami, Tuhan telah memberikan talenta yang luar biasa dalam hidup saya untuk mampu berkarya di tengah-tengah lingkungan masyarakat dimanapun saya berada. Dan sahabat difabel, apapun yang kita alami hari-hari ini, sekalipun rasa-rasanya sakit dan mungkin seolah-olah tidak ada jalan yang kita tempuh, namun percayalah Tuhan Yesus pasti menolong dan pasti memberikan yang terbaik buat setiap kita. Dan percayalah segala satunya akan indah pada waktunya. Jangan pernah kita memandang keterbatasan kita, tapi pandanglah segala kelebihan dan hal-hal positif yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan marilah kita bersama-sama mencerminkan hal-hal yang positif dalam diri kita, supaya orang-orang sekeliling kita dapat memandang kita sebagai kaum difabel yang bermanfaat. Sekian dulu Monday Story saya hari ini. Biar kiranya semua menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.